Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan fokus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, ya. Kita lihat kitab Markus. Ya, Markus 14 ayat 22 sampai 26. Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Bapak Ibu, senang atau menarik sekali kalau kita melihat bagaimana manusia seringkali menghubungkan momen-momen penting di dalam hidup mereka dengan pesta perjamuan, bilang aja begitu ya, dengan umpamanya saudara ada yang ulang tahun atau ada kita merayakan Natal, ada pesta Natal, ada makan siang Natal bersama dengan keluarga, ada meja penuh dengan makanan. Ulang tahun, ada meja penuh makanan, dan saudara menyanyikan lagu bersama-sama dengan penuh hikmat. Saudara seperti tadi mendoakan mereka yang berulang tahun dan saudara menikmati hidangan bersama-sama. Dan itu satu waktu yang menyenangkan tentunya. Ya, ada sesuatu yang sangat istimewa ketika sebuah perjamuan itu, makan bersama itu dikaitkan dengan satu momentum penting di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini meja itu menjadi bermakna, ya. Saudara membuatnya bermakna bukan hanya karena makanannya, tetapi yang membuatnya saudara ini istimewa adalah ada saudara bersaudara, ada teman-teman, orang-orang yang duduk makan bersama pada meja tersebut, ya. Bahkan lebih daripada itu, ada sesuatu yang mungkin ada sulit untuk kita ungkapkan dengan kata-kata. Artinya ada sesuatu yang terjalin di dalamnya, saudara. Ada satu ikatan yang terjalin waktu kita makan bareng. Ya, saya perhatikan kalau deal-deal bisnis tidak selalu terjadi di dalam satu rapat resmi. Sekarang deal-deal bisnis itu terjadi waktu lagi makan. Makan di meja makan, terjadilah satu hubungan batin dan terbukalah hati, ya, ada persekutuan di situ dan deal bisnis terjadi di meja makan sudah sering kali, ya. Jadi melalui meja makan, melalui perayaan dan makan bersama itu kita jadi terhubung, connect satu dengan yang lain secara lebih mendalam, ya. Dan di sana kita boleh mengekspresikan hormat kita, respek kita kepada teman itu, kasih kita kepada mereka satu sama lain, ya. Nah, sekarang coba saudara kita akan bayangkan kurang lebih kisah yang sama, ya. Kita bayangkan sebuah keluarga Yahudi di zaman dahulu, mungkin juga masih dilakukan sampai sekarang, ya, di mana mereka bersiap-siap mau mengadakan pesta Paskah. Ya, coba kita memikirkan, mulai memahami mengapa perjamuan meja Paskah itu bagi orang Yahudi itu sangat-sangat bermakna, sangat-sangat penting, saudara. Sepanjang hari kalau kita lihat, kita bayangkan ya kota itu mungkin kota Yerusalem atau apapun di Israel itu penuh dengan suasana antusias, orang dengan bergegas-gegas belanja, saudara, dan menyelesaikan semua kegiatan mereka dalam rangka mempersiapkan Paskah. Dan kemudian tiba-tiba waktu Paskah itu sampai tiba, semuanya berhenti dan semuanya menjadi tenang. Dan orang-orang setiap keluarga berkumpul di rumah mereka masing-masing. Mereka berkumpul mengelilingi meja
perjamuan Paskah itu, ya. Dan saudara, dan hari itulah hari yang kudus bagi orang-orang Yahudi, ya. Dan orang Yahudi menyebutnya itu Paskah atau Paskah, dan kita tahu arti kata Paskah artinya melewati, ya, melewati atau melampaui, pass over begitu. Dan kita tahu bagaimana setiap kepala keluarga orang Yahudi akan duduk di ujung meja dan mereka kepala rumah tangga, ya, itu mulai akan angkat bicara. Ini tradisi mereka. Ya, kepala keluarga mulai menceritakan tentu sebuah kisah, ya, kisah tentang bagaimana dulu nenek moyang mereka pernah diperbudak di Mesir selama ratusan tahun, dan semua orang yang mendengar kisah itu, entah istri, anak-anak, dan semua orang yang ada dalam rumah tangga itu mendengarkan. Sebenarnya mereka sih udah hafal, sebab ini merupakan ritual yang diulang-ulang tentu setiap Paskah di kalangan orang Yahudi. Ini kisah yang mereka sudah kenal, jadi mereka senyum, ya, sambil manggut-manggut, sebab mereka sudah sering mendengar kisah tersebut. Dan mereka mengikuti alur cerita tersebut. Nah, kepala rumah tangga kurang lebih akan bilang seperti ini, ya. Mereka akan bilang seperti ini, orang Yahudi ini, ya. Keluargaku, kita adalah keturunan Abraham, ya, kira-kira seperti itu, ya. Umat yang dipanggil Allah untuk menjadi terang bagi dunia ini, ya. Dahulu kita pergi ke Mesir, dan kita menjadi budak di Mesir selama ratusan tahun. Tetapi puji Tuhan, Allah melepaskan kita dari kungkungan Firaun Mesir yang jahat. Allah membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang powerful. Alkitab katakan dengan tangan yang teracung. Ya, dia menjatuhkan hukuman atas bangsa Mesir. Tetapi heran, rumah-rumah kita, rumah-rumah orang Ibrani itu tidak terkena hukuman. Itu dilewati, Passover, dilewati oleh malaikat maut yang menjatuhkan hukuman sehingga setiap anak sulung Mesir itu mati, saudara. Ya, dia memberikan hukuman, dia tidak memberikan hukumannya kepada kita. Ya, nah, dia membawa kita keluar dari Mesir, ya, dia membawa kita ke Gunung Sinai, dia membawa kita melewati Laut Merah, dan Tuhan membuat mujizat yang besar di sana. Ini semua itu diceritakan dan mengisahkan cerita yang klasik yang kita tahu dari kitab Keluaran bangsa Israel, jutaan mereka keluar dari Mesir. Ya. Dan biasanya saudara, ini menurut tradisi dan itu sesuai dengan Alkitab, anak laki-laki paling muda boleh tanya, anak-anak boleh nanya pada saat itu kepada orang tuanya, Bapak, ya. Dan ini sesuai dengan kitab Keluaran dan kitab Ulangan, saudara, bahwa anak-anak silakan bertanya soal Paskah pada zaman itu. Anak-anak bahkan yang termuda diberikan kesempatan untuk bicara dan bertanya. Ya, mengapa, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Mengapa malam ini begitu khusus? Mengapa malam ini begitu berbeda daripada semua malam yang lain? Dan sang ayah pemimpin itu akan menjawab. Dia akan bilang, karena pada malam inilah Allah kita, Yehova, Allah yang Maha Kudus turun ke Mesir dan menyelamatkan kita dari tangan bangsa Mesir. Ya. Nah, semua kisah itu saudara secara turun-temurun tentu dirayakan, diceritakan oleh seluruh rumah tangga Israel dalam jangka waktu yang sudah lama sekali ini tradisi. Ya. Tapi kita tahu ya bangsa Yahudi itu duduk di meja ya, dan mereka kalau mereka merayakan Paskah mereka seperti terhubung dengan seluruh keluarga Yahudi yang lain. Baik di Israel maupun di seluruh dunia. Mereka begitu terikat, mereka terhubung dengan keluarga-keluarga, bahkan mungkin mereka connect seakan-akan dengan keluarga-keluarga pertama ratusan tahun yang lalu waktu Paskah pertama diselenggarakan dalam kitab Keluaran. Mereka disatukan dengan jutaan saudara, keluarga-keluarga Yahudi lainnya di seluruh Israel, bahkan di seluruh dunia. Waktu merayakan Pesta Paskah, waktu mereka makan dan minum di meja perjamuan itu, saudara. Dan perjamuan itu mempersatukan Yahudi itu sebagai satu umat. Jadi ini satu acara yang sangat penting. Ya, jadi perjamuan Paskah itu mengingatkan mereka tentang identitas mereka. Perjamuan Paskah mengingatkan mereka tentang siapa diri mereka, saudara. Ya, perjamuan Paskah juga memberitakan tentang siapa Tuhan yang mereka sembah.
Siapa Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari kungkungan Mesir? Itulah Allah yang berkuasa, itulah Allah Yehova yang mengasihi dan menyelamatkan mereka. Ya. Nah saudara, kita tahu kehidupan bangsa Yahudi dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah mudah. Ya, berabad-abad mereka menghadapi banyak tantangan. Ya, kita tahu bahwa hidup tidak pernah mudah bagi bangsa Yahudi. Mereka berhadapan dengan aniaya, dengan rencana-rencana orang mau menghapuskan bangsa itu dan peperangan-peperangan besar yang terjadi. Jadi waktu bangsa Yahudi ini kumpul di sekeliling meja Tuhan dan merayakan Paskah, ya, perjamuan itu mengingatkan mereka akan hal itu semua. Ya, jadi waktu mereka makan bersama, mereka mengambil bagian dalam kisah tersebut, yaitu kisah tentang Allah sendiri. Kisah bagaimana Tuhan mereka menjaga, melindungi mereka dan melepaskan mereka. Jadi tidak heran saudara, malam itu perjamuan Paskah itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat istimewa bagi bangsa Yahudi. Nah oke, sekarang saudara kita lihat kepada Yesus. Yesus yang 2000 tahun yang lalu, di malam yang terakhir sebelum dia akan disalibkan, menyelenggarakan pesta Paskah yang sama, saudara. Yesus bersama dengan ke-12 murid-muridnya, jangan lupa Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya juga orang Yahudi. Jadi mereka mewarisi tradisi perjamuan Paskah yang telah berlangsung turun-temurun, saudara, berabad-abad lamanya. Ya, jadi saudara kita bayangkan Yesus ya berdiri di ujung meja atau mungkin di tengah-tengah meja dan saudara ingat bahwa Yesus lebih besar dari Musa, ya kan? Kalau Musa dulu juga memerintahkan supaya perjamuan Paskah diselenggarakan, ada jutaan orang Yahudi, keluarga Yahudi yang makan. Karena Yesus lebih besar dari Musa. Yesus juga memimpin 12 muridnya. Ya, Musa berhadapan dengan Firaun, Yesus berhadapan dengan yang lebih besar dari Firaun. Dia berhadapan dengan kuasa kegelapan itu sendiri, saudara. Ya, jadi ada persamaannya. Jadi Yesus dia berdiri di ujung meja, mungkin meja perjamuan Paskah, tapi beda. Ada sesuatu yang beda. Ya, ada sesuatu perubahan yang mungkin murid-murid Yesus kaget. Loh, kok Yesus menyelenggarakan Paskah rodok beda dengan tata cara daripada orang-orang tua kita sebelumnya. Ya. Jadi Yesus sebagai kepala kelompok murid-murid itu yang sedang berkumpul, Yesus tidak ceritakan tentang cerita Mesir, cerita Keluaran, seperti yang diceritakan oleh para pemimpin keluarga orang-orang Yahudi dulu, ya. Tetapi kemudian dia menjelaskan sesuatu yang mengagetkan mereka, bahwa perjamuan Paskah dulu itu menemukan penggenapannya di dalam dirinya sekarang ini. Dialah domba Paskah itu sendiri. Jadi Yesus tadi kita sudah baca, dia mengambil roti, ya. Dia mengambil roti kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia membagikan itu kepada murid-muridnya dan dia bilang ini belum pernah dikatakan oleh keturunan orang Yahudi ratusan atau ribuan tahun sebelumnya dalam pesta Paskah, meja Paskah ini. Yesus bilang begini, inilah tubuhku, makan. Belum pernah itu ada. Dia mengambil cawan dan berkata, ini darahku, minum. Saudara. Nah, bayangkan perasaan murid-murid pada saat itu waktu Yesus bilang, mereka mungkin bingung. Mereka mungkin gak tahu bertanya dalam hati mereka, Yesus apa maksudmu bilang kayak begitu? Apa maksudmu waktu engkau berkata inilah tubuhku? Maksudmu apa? Dan apa maksudmu bahwa kami harus melakukan itu untuk mengingat engkau? Mereka mungkin tidak terlalu mengerti, mereka kaget sebab ini ritual yang baru sekarang yang dilakukan oleh Yesus. Jadi saudara, Yesus sedang menjelaskan bahwa penderitaannya yang akan nanti berlangsung beberapa jam kemudian ke depan. Kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya itu yang segera akan terjadi adalah penggenapan dari perjamuan Paskah yang telah dirayakan turun-temurun selama ratusan tahun berabad-abad oleh seluruh anak-anak Yahudi. Oleh seluruh keturunan Israel, saudara. Ya, jadi saudara, tidak ada domba di atas meja itu. Sebab Yesus adalah dombanya itu sendiri. Anak domba yang sejati itu sedang duduk
makan bersama dengan mereka dan dia memimpin makan Paskah, meja perjamuan kudus ini. Ya. Jadi saudara, anak domba yang sedang duduk di meja tersebut, sebentar lagi kita tahu bagaimana dia akan naik ke gunung Golgota menanggung dosa seluruh dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia ini. Nah sekarang coba kita lompat ya. Sudah selesai dengan Yesus, Yesus sudah naik ke sorga, sekarang kita masuk ke kitab Kisah Rasul, sejarah gereja. Kurang lebih 56 tahun saudara, bilang saja tahun 56 Masehi, ya, Yesus sudah naik ke sorga. Gereja sudah bertumbuh berkembang dalam kitab Kisah Rasul, dan gereja tersebar di seluruh kekaisaran Romawi. Maka mereka juga berkumpul di rumah masing-masing melakukan sakramen ini. Ya, kita baca dalam kitab Kisah Rasul, mereka bahkan hari-hari berkumpul ya untuk makan dan minum, untuk bersekutu di meja perjamuan, saudara. Jadi mereka tidak lagi merayakan Paskah seperti gaya perjanjian lama sebelumnya. Sebaliknya mereka merayakan perjamuan yang Yesus tetapkan sebagai sakramen perjanjian baru. Itu Yesus yang buat peraturan ini, kita harus makan dan minum roti dan anggur. Itu bukan gereja. Itu sakramen, itu satu perintah yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya. Jadi Yesus telah mempersembahkan korban yang sempurna, dan itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Korban itu tidak perlu diulang, ya. Setelah dia mati dan bangkit, saudara. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus menjadi bagian dari sebuah keluarga yang baru, saudara. Sebuah keluarga yang akan makan bersama-sama. Kita ini keluarga besar, amin. Kitalah lanjutan daripada gereja mula-mula terus berlangsung. Ini kita masih hidup di zaman kitab Kisah Para Rasul. Dan kita melakukan sakramen perintah Yesus itu, dan kita adalah satu keluarga besar yang terhubung dengan seluruh tubuh Kristus sebenarnya. Dimanapun, saya nggak tahu ya, GPD memang setiap 1 bulan sekali di minggu pertama kita menyelenggarakan perjamuan kudus, saudara. Jadi sebuah keluarga, kita semua Elohimers, duduk bersama, makan bersama dari meja perjamuan kudus. Dan saudara perhatikan, ya, mau saudara orang berada, mau saudara kaya atau miskin, no problem. Mau saudara laki-laki, perempuan, nggak jadi soal. Mau saudara budak, pada zaman itu ada budak, saudara. Maupun saudara adalah orang yang merdeka, no problem. Semua berkumpul mengelilingi meja perjamuan kudus, makan dan minum sesuatu yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan ada satu persekutuan yang luar biasa seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi, umat Tuhan di zaman perjanjian lama itu. Bahkan sampai sekarang, ya. Dan Yesus hadir, saudara. Percaya Yesus hadir. Sebagaimana dia hadir, saudara. Dia memimpin, saudara, meja perjamuan kudus 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya Yesus sendiri hadir di tengah-tengah umatnya ketika kita makan dan minum daripada meja perjamuan kudus bersama-sama sebagai satu keluarga besar. Di GPDI Elohim perjamuan kudus adalah saya yakin adalah sesuatu yang kita nggak bisa remehkan, ya. Saudara, perjamuan kudus merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat bernilai, ya, sangat penting untuk saudara. Saya mau ini bukan hanya jadi ritual bulanan yang kita makan, ya terserahlah, ya. Ya makanya saya juga mengerti, saudara tahu ada sesuatu yang luar biasa. Saya perhatikan kalau perjamuan kudus itu lebih banyak yang datang, saudara, ya. Ya, artinya saudara tahu memang ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, ya. Kita tidak mau membiarkan hal ini seperti ritual atau kebiasaan yang kita lakukan tanpa pengertian. Ya, itulah sebabnya pada pagi hari ini, ya, perjamuan kudus atau perjamuan, orang-orang punya macam-macam sebutan untuk perjamuan kudus. Ada yang sebut perjamuan Tuhan, ada yang menyebutnya Ekaristi, bilang sama-sama Ekaristi. Ekaristi itu dari bahasa Yunani, ya, yang artinya mengucap syukur.
Ya, waktu saudara makan dan minum tubuh dan saudara, saudara lakukan itu dengan sebagai satu ucapan syukur untuk apa yang Yesus sudah lakukan. Kita sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus mengucap syukur. Eukaristio, saudara. Ya. Nah, saudara, apalagi saudara? Ya. Tapi yang terpenting, saudara, adalah bahwa Yesus sendiri yang menetapkan, ini perintah Yesus sendiri untuk kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan kita membaca dalam kitab Kisah Rasul bahwa pengikut Yesus melakukannya sampai hari ini. Nah, saudara, kita baca ayat yang sering saya sudah baca, ya, 1 Korintus pasal 11 itu. Kita baca lagi, saudara. 1 Korintus 11, jadi sekitar 20 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Rasul Paulus menuliskan 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan sendiri, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia diserahkan mengambil roti, sudah ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan daku, dan seterusnya, saudara. Ya, kita tahu, kita sering membaca ayat itu. Nah, pada pagi hari ini mari kita akan melihat dengan cepat. Ya, saya mau menunjukkan beberapa sudut pandang yang membantu kita untuk menghargai dan memaknai apa sih maksudnya waktu kita makan dan minum perjamuan kudus. Sehingga saudara tidak lagi melaksanakan perjamuan kudus sebagai ritual dan kebiasaan bulanan, enggak, bukan seperti itu. Ya, ada beberapa sudut pandang yang dapat menolong kita untuk menggali kedalaman makna dari perjamuan kudus ini. Yang pertama, kalau saudara mau catat, saudara dan saya datang ke meja perjamuan kudus adalah, saya pakai istilah begini, kita datang, yang pertama, ke meja perjamuan kudus, kita sedang melihat ke belakang. Melihat ke belakang artinya melihat ke belakang, kita sedang memperingati korban Yesus. Ini kan 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, dan kita mengingat, kita melihat ke belakang sesuatu yang sangat penting yang terjadi. Nah, kita tahu ya, di negara kita ada yang namanya Hari Pahlawan. Dan pada hari pahlawan orang mengheningkan cipta. Ngapain? Mengheningkan. Itu ngingat kepada jasa para pahlawan kita. Ya, sehingga kita merupakan negara yang merdeka, menghirup udara kemerdekaan karena jasa daripada para pahlawan kita. Mereka berkorban, darah mereka tercurah, mereka mati, saudara. Kita mengenang, sama juga, saudara. Kenapa? Sebab manusia itu gampang lupa. Betul nggak? Manusia gampang lupa, saudara. Ya, sangat mudah bagi saya dan saudara melupakan apa yang Yesus sudah lakukan. Makanya waktu kita berhadapan dengan meja perjamuan kudus, kita sedang melihat ke belakang. Kita sedang mengingat, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Jangan lupakan ini Kalvari, jangan lupakan pengorbanan Yesus. Ketika saudara mengambil bagian dari perjamuan kudus, saudara melihat ke belakang, ya, bahwa saudara Yesus bukan mati kecelakaan, bukan. Yesus bukan mati martir, bukan. Yesus mati, dia memberikan nyawanya dengan rela, dengan sengaja menggantikan tempat saudara. Seharusnya saudara yang mati. Yesus, kita mengingat bahwa dia menggantikan tempat saudara, menggantikan posisi saudara. Dia mati untuk dosa-dosa saya dan saudara. Kita flashback, kita mengingat, kita menengok ke belakang. Ya. Dan itulah sebabnya saudara, semakin lama, saya takutnya begini, semakin lama kita jadi orang Kristen, perjamuan kudus jadi biasa. Jadi biasa, jadi terbiasa dengan kenyataan itu. Itulah sebabnya bahasa Greka menyebutkan perjamuan kudus, tadi kita sudah katakan Eukaristia, yang artinya mengucap syukur. Setiap kali saudara makan dan minum, jangan lupa kita mengingat ke belakang akan apa yang Yesus sudah perbuat buat kita. Dan saudara mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Jangan lupa mengucap syukur untuk, ini bukan biasa. Kita mengingat, kita mengucap syukur. Yesus telah mati. Kita bisa diselamatkan, kita diampuni, kita menerima belas kasihan Tuhan. Itu yang pertama. Dengan cepat. Yang kedua, ketika saudara sedang berhadapan dengan meja perjamuan kudus, kita tidak hanya melihat ke belakang, ya, dan mengenang semua
kenangan semata apa yang Yesus sudah lakukan, tapi sekarang kita melihat ke depan. Tadi ke belakang, sekarang ke depan. Sebab kan Paulus juga berkata, waktu kita makan dan minum perjamuan kudus, dikatakan kita memberitakan kematian Tuhan sampai apa? Sampai dia datang. Jadi ini kita sedang memandang ke depan. Luar biasa di perjamuan kudus, saudara. Ya, kita bukan cuma menengok ke belakang, tapi kita memandang ke depan. Ya, kita adalah umat, saudara, yang hidup di antara masa lalu dan masa depan. Kita hidup di masa sekarang antara masa lalu dan masa depan. Artinya, apa yang sudah terjadi dan apa yang belum sepenuhnya terwujud. Saudara sedang hidup di antara apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi, Yesus sudah mati, dikubur, bangkit dan naik ke sorga. Dan di atas kayu salib itu sudah terjadi bahwa Yesus mengalahkan dosa. Yang percaya katakan amin. Itu sudah terjadi. Yesus mengalahkan sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Amin. Sudah terjadi, saudara. Yesus mengalahkan maut dan itu sudah terjadi. Yesus mengalahkan iblis dan itu sudah terjadi. Tetapi saudara, siapa yang setuju dengan saya bahwa begini, jangan salah mengerti saudara. Kita semua tahu bahwa apa yang saya katakan tadi, ya, bahwa memang di satu sisi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengalahkan dengan penuh kemenangan, ya, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan sakit penyakit, dia mengalahkan maut dan biang kerok itu semua si iblis sudah dihancurkan kepalanya di Gunung Golgota. Tapi perhatikan, di dalam kenyataannya dosa masih ada. Betul nggak? Penyakit juga masih ada. Loh, gimana? Dosa masih ada, ya, penyakit masih ada, dan kita anak Tuhan masih bisa mati, saudara. Dan kita masih melihat pekerjaan iblis itu merajalela di dalam dunia ini. Lihatlah kejahatan, lihatlah peperangan, lihatlah segala kerusakan yang terjadi dalam dunia ini, saudara. Lantas, saudara pikir loh, bagaimana kita menjelaskan hal itu? Ya, katanya Yesus mati dan sudah mengalahkan semua itu, saudara. Itu yang saya katakan tadi. Yesus memang telah memenangkan kemenangan yang menentukan buat kita yang percaya katakan amin. Tapi saudara, ya, kita hidup di antara apa yang dia sudah laksanakan dengan sepenuhnya di masa yang lalu, tetapi saudara, itu masih belum sempurna, artinya saudara, ada proses di mana yang sempurna akan datang. Bukan berarti pekerjaan Yesus di atas kayu salib belum sempurna, tapi dalam pelaksanaannya itu butuh waktu. Dalam pelaksanaannya di mana maut betul-betul akan secara fisikal dikalahkan, sakit penyakit akan secara total hilang sama sekali, dan saudara kita akan memperoleh sesuatu yang sama sekali berkebenaran. Itu memang harus menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Disitulah kesempurnaan. Ada hari yang luar biasa menantikan kita di depan. Itulah sebabnya kita mempunyai pengharapan ke depan. Saya percaya kesembuhan ilahi masih terjadi. Ya. Jangan takut saudara, kita berdoa untuk orang sakit dan kita mengharapkan kesembuhan dan itu masih terjadi. Tapi kan tidak semua, kita lihat dalam kenyataannya tidak semua juga orang disembuhkan. Dan kita bertanda tanya, ada misteri di situ. Dan memang saudara, Yesus sudah melakukan itu semua. Tetapi kesempurnaan total daripada apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu memang masih merupakan sebuah proses untuk menjadi pengalaman subjektif kita sepenuh-penuhnya menunggu kesempurnaan gereja Tuhan memang. Menunggu Yesus datang pada kali yang kedua. Halo, yang percaya katakan. Jadi nggak usah bingung. Saya yakin saudara, Yesus datang pada kali yang kedua, maka tidak akan lagi betul-betul dosa itu memang gak ada. Total tidak ada lagi sakit penyakit sebab biang keroknya diikat sudah. Dan dilemparkan ke jurang maut. Sekarang iblis mati gentayangan. Ada peperangan antara umat Tuhan dengan si iblis, saudara. Ya, jadi maksud saya begini, kita menaruh pengharapan ke depan.
Kita punya pengharapan, halo saudara. Anak Tuhan kita punya pengharapan. Saudara, walaupun kita masih peperang dan bergumul sampai sekarang ini. Tapi kemenangan yang sudah dicapai oleh Yesus Kristus menjadi milik kita sekarang saudara. Dan kesempurnaannya kita tunggu memang sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Betul-betul iblis akan dikalahkan dan saudara umat Tuhan. Tapi tidak menyangkal bahwa sekarang pun kita dapat mengalaminya. Ya. Tetapi kita tidak dapat menyangkal bahwa apa saya dapat perangan. Tapi kita bergerak dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan, sampai kemenangan yang sempurna yang akan diberikan oleh saya dan saudara. Makanya kita memandang ke depan. Kita mempunyai pengharapan saudara. Saya menantikan hari itu di mana tidak ada lagi penderitaan. Haleluya. Saya menantikan hari itu di mana tidak ada lagi kesakitan. Saya menantikan hari di mana tidak ada lagi air mata. Sekarang kita masih menangis. Kita masih ada dalam dunia yang rusak dan jatuh ini. Jadi ini yang disebut oleh Alkitab pengharapan yang penuh berkat. Itulah orang-orang Kristen. Ya. Saudara, oke. Yang ketiga dengan cepat saya. Yang ketiga, perjamuan kudus. Tadi melihat ke belakang, kemudian melihat ke depan, sekarang melihat ke dalam. Melihat ke dalam diri kita sendiri. Waktu saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, saudara kita introspeksi. Kita melihat ke dalam. Nah, jangan salah. Ya, kita bukan tenggelam dan menuduh-nuduh diri sendiri. Bukan itu maksudnya. Ya, itu bukan berarti kita tenggelam dalam introspeksi yang tidak sehat saudara, yang membuat hidup kita menjadi tertekan dan di bawah hukuman, bukan itu maksudnya. Tetapi saudara, waktu kita makan dan minum perjamuan kudus itulah saat di mana saudara kita menyadari ya bahwa memang kita sudah diampuni, bahwa Yesus telah membayar hutang dosa kita sudah disucikan. Tapi jangan lupa, Daud pernah berdoa, selidiki aku. Betul saudara. Lihat hatiku. Itu doa Daud. Tuhan, selidiki aku. Adakah sesuatu dalam hidupku, dalam hatiku, yang engkau mau tunjukkan yang aku masih harus bereskan. Aku belum sempurna. Kan begitu saudara. Dan meja perjamuan kudus adalah masa kita berkontemplasi, kita merenungkan di hadapan Allah Tuhan. Merenungkan dan biarlah Roh Kudus menunjukkan apa-apa yang belum beres dalam hidup saya dan saudara. Saudara, Allah memberikan kepada saya dan saudara yang namanya hati nurani. Hati nurani, ada seorang anak ya bertanya kepada seorang Indian. Orang Indian itu suku asli Amerika. Anak muda ini bertanya, ya Bapak, ya ini orang Indian, apa sih yang dimaksud dengan hati nurani? Ini orang Indian ini berhikmat saudara. Oh, dia ceritakan begini. Ya, orang Indian tersebut mengatakan bahwa memberikan satu gambaran yang menarik. Hati nurani adalah katanya seperti segitiga kayu, ujung-ujungnya tajam, yang ada dalam hati kita. Waktu kita berbuat salah, itu segitiga muter, dan itu menggores, mengingatkan, ya menegur, ujung-ujung itu menggores hati kita. Tapi kalau kita tidak pedulikan, kita tetap saja melakukan kesalahan tersebut, kita tidak mau bertobat, lama-kelamaan, ujung-ujung daripada segitiga itu jadi tumpul. Saudara. Akibatnya ketika seorang kembali melakukan kesalahan, segitiga itu masih berputar, tapi kita tidak lagi merasakan apa-apa. Itu hati nurani. Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati nurani kita. Roh Kudus tidak datang untuk menghukum saya dan saudara, itu beda saudara. Iblis datang untuk menuduh dan menghukum. Tapi Roh Kudus bekerja melalui hati nurani bukan menghukum. Tapi saudara, kalau penghukuman lain. Penghukuman bilangnya begini, aku adalah orang terkutuk, orang yang buruk, yang tidak ada harapan, nggak ada harapan bagiku. Ya, tetapi kalau Roh Kudus datang lain. Roh Kudus itu
meyakinkan dan menegur kita dengan lembut. Secara spesifik dia menunjukkan dengan jelas apa yang masih perlu saya dan saudara betulkan dalam hati ini, saudara. Tanpa menghancurkan hidup saudara. Enggak. Tanpa menghancurkan identitas saudara sebagai anak Tuhan. Kita anak Tuhan. Roh Kudus mengajar kita, menegur kita menggunakan hati nurani kita begitu rupa. Membuat kita bertobat, membuat kita meninggalkan, membuat kita saudara hidup takut di hadapan Tuhan dan memperbaiki. Dan saudara itu kita dapat lakukan waktu kita merenungkan semua itu. Roh Kudus bekerja dan kita sedang pegang roti dan air anggur di hadapan hadirat Allah itu. Itu yang ketiga, kita melihat ke dalam. Jadi saudara, ketika saudara datang ke meja perjamuan kudus, ya, saudara berdoa seperti ini, Tuhan, adakah sesuatu yang telah kulakukan mungkin minggu ini atau mungkin baru tadi? Kita nggak tahu. Yang perlu aku akui, yang perlu aku sesali di hadapan-Mu sambil aku memandang kepada Golgota. Atas apa yang Engkau sudah lakukan buatku, tubuh dan darah-Mu. Mungkin adakah seseorang yang aku sakiti Tuhan? Adakah sikap atau tindakan yang gak bagus? Perkataan sepak terjang yang mungkin sudah menyakiti saudaraku. Ingatkan aku, tadi kita sudah lakukan di meja perjamuan kudus. Dan kalau Roh Kudus ingatkan saudara, berdamailah dengan orang itu. Ambil inisiatif untuk berdamai dengan orang itu. Itu yang ketiga, kita terus. Yang keempat. Yang keempat, di dalam perjamuan kudus saudara, kita tadi melihat ke mana? Ke belakang, melihat ke depan, melihat ke mana? Ke dalam. Sekarang yang keempat, melihat ke atas. Melihat ke atas, artinya kita memandang kepada Tuhan. Perhatikan saudara, Yesus tidak hanya mati di kayu salib. Yesus juga tidak hanya akan datang, dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Ya, dia juga tidak hanya sudah berjanji akan datang nanti pada waktunya. Jangan lupa, itu masa lalu dan ini masa depan. Kita hidup di masa sekarang dan Yesus ada di masa sekarang. Amin. Yesus hidup sekarang, dia telah bangkit dari antara orang mati saudara. Karena itulah dalam perjamuan kudus, mari kita mengangkat pandangan kita, memandang kepada Tuhan. Artinya begini, kita menyadari bahwa Yesus hadir pagi hari ini bersama-sama dengan saudara saya di meja perjamuan kudus. Yesus bilang, aku ada, aku hadir. Mari saudara dengan mata iman, lihatlah, memandanglah yang memimpin meja perjamuan kudus. Bukan saya, Yesus Kristus sendiri. Dan dia mau melayani saudara. Yesus hadir di meja ini dalam nama Yesus, saya yakin itu. Dan di meja ini segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang sudah butuhkan tersedia lewat meja penuh berkat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara membutuhkan damai sejahtera, meja ini menyediakan damai sejahtera buat saudara. Saudara membutuhkan saudara apa lagi? Ya, Yesus ada di sini. Saudara membutuhkan pengharapan, Yesus ada di sini. Saudara membutuhkan kekuatan, saudara membutuhkan penghiburan, saudara membutuhkan kesembuhan, Yesus hadir di sini. Di mejanya. Jadi kita memandang ke atas. Kita tahu bahwa Yesus ada. Yang kelima. Yang kelima saudara, waktu saudara berkeliling meja Tuhan, mengambil bagian yang perjamuan kudus. Yang kelima ini kita melihat ke sekeliling. Melihat ke sekeliling. Artinya begini saudara. Saudara itu makan perjamuan kudus enggak dewean, enggak ada itu. Kita makan perjamuan kudus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Coba lihat kiri kanan, senyum saudara. Senyum saudara, lihatlah saudaramu kiri kanan. Lo kok gak mau? Ayo saudara ya, lihatlah ya, itu saudara-saudaramu seiman. Lihatlah sekeliling meja itu, bahwa
kita tidak duduk sendirian. Kita bukan lone ranger, kita anggota tubuh Kristus. Kita satu tubuh, dan dalam tubuh Kristus mengalir satu aliran darah, darah Yesus Kristus. Kita satu DNA. Jadi jangan rasa asing dengan orang-orang di sebelah saudara. Kita Elohimers. Kita disatukan dalam satu tubuh Kristus. Saudara, kita duduk bersama-sama saudara-saudari seiman. Kita merayakan perjamuan kudus. Bahkan kita bergabung bersama dengan seluruh anggota tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia ini. Miliaran orang, saudara, yang makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Jadi keluarga besar. Kita satu family yang besar dan di dalam sorga. Sama. Satu keluarga besar, saudara. Ya, jadi saudara, apa sih yang mempersatukan kita sebagai anak Tuhan? Apa yang mempersatukan kita sebagai orang Kristen? Bukan tingkat pendidikan saudara. Tingkat pendidikan saudara tidak mempersatukan kita. Bukan tingkat berapa banyak duit yang saudara punya. Itu tidak mempersatukan kita. Bukan juga latar belakang ras. Oh, saya suku Manado, saudara suku Jawa. Oh, nggak bisa. Itu tidak menyatukan kita, saudara. Ya, di gereja ini saya tahu ada banyak suku-suku. Ada orang Jawa, ya ta? Ada orang Manado, saudara. Ada orang Batak, ada juga. Orang Sunda ada nggak? Ada, nggak hadir. Ada, ya ada. Apalagi, saudara? Ya, jadi saudara macam-macam, ya. Tapi kita dipersatukan, ya, oleh darah Yesus Kristus. Saudara, yang mempersatukan kita bukan sekali lagi tingkat pendapatan saudara. Yang mempersatukan kita bukan kita grup politik mana. Oh enggak. Yang mempersatukan kita bukan kewarganegaraan kita atau gaya bicara kita, logat bicara kita atau pekerjaan kita. Bukan itu. Kita berkumpul bersama-sama karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita satu tubuh. Kita semua berbeda, gak ada yang sama. Kita latar belakang berbeda, kepribadian berbeda, pengalaman juga berbeda. Tapi kita saudara, jangan lupa ini. Saudara-saudari di dalam Tuhan. Jadi lihat ke sekeliling. Enggak, kita gak makan sendirian. Kita satu tubuh. Kita satu tubuh. Saudara, sangat disayangkan bahwa sejarah Alkitab, bukan sejarah Alkitab, sejarah gereja mencatat bahwa justru di dalam perjamuan kudus bisa terjadi peperangan, saudara. Ya, bisa terjadi. Ini memang sulit dipercaya bahwa dalam sejarah ada orang-orang yang sampai dihukum mati karena dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal perjamuan kudus. Saya ceritakan sedikit soal sejarah. Ya mungkin boleh diberikan gambar. Nah, ini Martin Luther. Satu lagi, ini Zwingli, ini dua tokoh reformator, reformasi yang mengadakan pembaruan dalam gereja. Ya, mereka ingin kembali kepada sola scriptura, kembali kepada Alkitab. Sebab maaf, ya gereja Roma Katolik dulu tidak seperti itu, saudara. Dua tokoh ini luar biasa dipakai Tuhan untuk mengadakan reformasi. Yang satu di Jerman, itu Martin Luther pada abad ke-15. Ya, sama juga dengan Zwingli itu di Swiss. Ini dua anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi mereka berdebat nggak habis-habis. Soal apa? Soal perjamuan kudus. Si Martin Luther pandangannya, saudara, ya bilang begini. Ini terjadi tahun 1529, perdebatan di kota Marburg. Ini sejarah mencatat 1529. Apa yang diperdebatkan? Ya soal meja perjamuan kudus. Martin Luther tuh percaya bahwa waktu kita makan, dia tidak percaya transubstansi. Ya, orang Katolik kan percaya waktu makan perjamuan kudus itu betul-betul makan dan minum betul wungkul daging dan darah. Jadi ada perubahan waktu kita pendetanya atau romonya mengucapkan doa transubstansiasi. Betul-betul berubah, saudara. Itu roti yang sudah jadi daging Yesus. Betulan. Darah yang itu jadi darah. Martin Luther nggak setuju. Makanya bersama dengan si Zwingli ini, ya,
Martin Luther katakan enggak, bukan begitu. Ya, tetap itu roti sama, tetap itu darah yang sama. Ya, kita doakan. Tetapi waktu kita makan dan minum, kita mengalami realitas spiritual. Secara spiritual itu menjadi berkat buat kita. Daging, dan makanya saya mengatakan, apakah sudah percaya tubuh dan darah Kristus ini adalah tubuh dan darah. Itu bukan transubstansi, bukanlah. Saya tidak berpandangan. Tapi seperti Martin Luther saya kira. Ya. Nah si ini lain lagi. Siapa tadi? Si Zwingli bilang enggak. Lu makan cuma roti dan anggur, titik. Ini jadi perdebatan keras, saudara. Jadi perdebatan keras. Sampai sekarang masih terjadi antara gereja Lutheran dan gereja Reform. Lah, bukan begitu, saudara. Ya, yang mereka mesti. Maksud saya begini, saudara. Bukan, maksud saya begini. Saudara mungkin bisa berbeda pandangan. Ya, saudara mungkin bisa berbeda pandangan dalam melihat sesuatu barangkali. Ya, tapi jangan lupa, saudara. Jangan perbedaan pandangan itu lantas menghancurkan kasih, saudara. Dan saudara jadi nggak mau lihat satu dengan yang lain, saudara. Tidak. Kita memang berbeda-beda, cara berpikir berbeda, mungkin juga cara menafsirkan Alkitab juga beda. Tapi sekarang kita duduk di sekitar meja Tuhan. Dan kita satu anggota tubuh Kristus, tinggalkanlah perbedaan itu. Saya bukan mengatakan bahwa doktrin itu tidak penting. Tapi kasih juga penting, saudara. Ya, gara-gara perbedaan doktrin kita jadi gontok-gontokan. Kan gak benar juga, saudara. Kita kehilangan kasih, kan juga salah juga kita. Ya. Coba bilang kiri kanan, aku mengasihi engkau. Walaupun mungkin kita berbeda dalam cara berpikir. Gak apa-apa, saudara. Yang terakhir, yang keenam. Oke, yang keenam dengan cepat, saudara ya. Yang keenam adalah saudara. Saya HP lupa, yang pertama apa tadi? Oke lah, saudara lihat sini. Yang keenam sekarang. Yang keenam adalah kita melihat melampaui. Jangan terbatas di meja ini. Karena kita melihat melampaui meja ini, artinya kita melihat keluar. Oke, saudara sekarang senang duduk, saudara bersaudara menikmati berkat Tuhan. Ada berkat keselamatan, ada berkat kesembuhan di meja ini. Bagaimana di luar? Waktu saudara angkat itu roti dan anggur, ingat. Mungkin Roh Kudus mengingatkan. Ada anggota keluarga, entah suami atau istri atau anak atau pembantu belum selamat. Doakan mereka. Bersaksi buat mereka, satu saat mereka juga boleh duduk bersama dengan kita dan menikmati berkat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.